Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga adik-adik selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu ya. Coba dipimpin sama KM-nya. Ayo coba. Ya, berdoa dimulai. Ya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, mari kita review dulu ya. Review materi sebelumnya yang telah Teteh bahas ya. Nah, sebelumnya kita ngebahas apa sih? Ada yang masih ingat gak? Coba angkat tangan. Nah, ayo. Ya, Masya Allah. Tadi yang Mia bicarakan, jadi kita sebelumnya membahas materi tentang hukum nun mati dan tanwin. Nah, Masya Allah. Nah, ada yang masih ingat hukum nun mati dan tanwin itu dibagi menjadi berapa? Ya, Masya Allah, pintar. Dibagi menjadi 4. Apa saja? Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Masya Allah, masih pada ingat ya semuanya. Nah, kalau izhar masih ada yang ingat? Siapa yang tahu izhar itu apa? Angkat tangan. Ya, Masya Allah, pintar. Masya Allah, April. Ya, jadi izhar itu jika ada nun mati. Izhar itu artinya apa? Jelas. Nah, ingat, izhar itu jelas. Jadi cirinya jika ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf izhar yang 6, yaitu hamzah, ain, ha, rin, sama kho. Jadi ingat-ingat ya, yang belum hafal, yang lupa tuh, ingat-ingat. Kemudian yang kedua, hukum nun mati dan tanwin yang kedua apa? Idgham, pintar. Idgham itu dibagi menjadi berapa? 2. Apa saja? Idgham biguna sama idgham bilaguna, pintar. Nah, apa saja huruf idgham biguna sama idgham bilaguna? Angkat tangan, siapa yang tahu? Iya, silahkan. Jundi. Pintar. Jadi idgham biguna itu ada jika ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idgham biguna yang 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Kemudian kalau idgham bilaguna itu jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bilaguna 2, yaitu lam dengan ro. Nah, kemudian hukum nun mati dan tanwin yang ketiga ada apa? Iqlab, pintar. Apa iqlab itu apa? Jika ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ba, pintar. Kemudian yang terakhir, hukum nun mati dan tanwin yang terakhir ada ikhfa, pintar. Apa saja huruf ikhfa? Angkat tangan. Ya, Masya Allah, pada ingat semua ya. Jadi huruf ikhfa itu adalah seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf yang ada di izhar, idgham biguna, idgham bilaguna, iqlab dan iqlab. Jadi ingat ya. Nah, materi yang sekarang kita akan membahas tentang hukum mim mati. Nah, sebelumnya ada yang pernah dengar gak? Apa itu hukum mim mati? Ada berapa? Oh, belum ya. Ya, jika belum, ada yang udah paham, ada yang belum ya. Jika belum, masih pun ada yang belum atau yang sudah hafal, mari tetap kita itu ya, simak materinya. Nah, yang pertama, hukum mim mati. Yang pertama itu ada ikhfa syafawi. Nih, ada ikhfa syafawi. Ada kaidahnya ya biar kita mudah menghafalnya. Ada ya, ikhfa syafawi dibaca samar disertai gunnah ketika bertemu huruf mim dengan ba. Ulang 3 kali. Ikhfa syafawi disertai gunnah. Lagi, ikhfa syafawi. Sekali lagi, ikhfa syafawi dibaca samar disertai gunnah ketika bertemu huruf mim dengan ba. Nah,
Udah hafal kaidahnya? Nah, sebelum itu kita itu dulu ya, bahas dulu sama Teteh. Apa itu ikhfa syafawi? Nah, maksud dari ikhfa syafawi dibaca samar disertai gunnah ketika bertemu mim dengan ba. Jadi ingat, kalau ada huruf mim mati, mim yang sukun itu kemudian setelah mim sukun itu bertemu dengan ba, huruf ba, maka itu disebutnya ikhfa syafawi. Dan dibacanya itu harus gimana? Dibacanya harus samar, tidak boleh jelas. Jadi dibaca samar disertai gunnah. Maksudnya disertai gunnah itu ditahan 2 harokat. Jadi dibaca samar kemudian ditahan 2 harokat. Jadi ingat-ingat, kalau ada mim mati bertemu atau mim sukun bertemu dengan huruf ba, dibacanya harus samar dan ditahan 2 harokat. Contohnya di sini ada wa unabbiukum bima ta'kulun. Nah, unabbiukum bi. Di sini ada mim mati bertemu dengan ba. Berarti itu namanya ikhfa syafawi. Dibacanya harus gimana? Ya, pintar, dibaca samar dan ditahan 2 harokat. Jadi ingat-ingat ya. Coba, ada yang hafal kaidahnya? Angkat tangan. Ayo, coba, siapa? Malu-malu ya. Coba, Teteh tunjuk deh. Gifari, udah hafal? Coba baca. Masya Allah, pintar. Udah hafal semuanya, udah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, kita lanjut ke pembagian yang kedua, itu ada idgham mimi atau idgham mutamasilen atau idgham mislen. Tapi biar mudah kita memanggilnya disebutnya idgham mimi ya. Nah, idgham mimi kaidahnya dimasukkan ke dalam huruf berikutnya dan disertai gunnah. Sebelum kita menghafal kaidahnya, kita Teteh jelasin dulu ya. Maksudnya apa? Nah, idgham mimi dimasukkan ke dalam huruf berikutnya. Berarti huruf mim mati. Jika ada huruf mim mati mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim, maka itu dibacanya harus gimana? Dimasukkan ke dalam huruf berikutnya, yaitu mim, kemudian disertai gunnah, ditahan berapa harokat? 2 harokat. Jadi ingat-ingat, kalau ada mim mati bertemu dengan huruf mim, berarti itu disebut idgham mimi. Biar mudah nih, idgham mimi, mim dengan mim. Kalau tadi ikhfa syafawi, mim mati bertemu dengan ba. Kalau idgham mimi berarti mim mati bertemu dengan mim. Jadi kita hafalin ya kaidahnya biar ingat dan biar mudah juga. Idgham mimi dimasukkan ke dalam huruf berikutnya dan disertai gunnah. Ulang, idgham mimi dimasukkan dan disertai, sekali lagi, idgham mimi dimasukkan ke dalam huruf dan disertai. Nah, udah paham? Jadi ingat, kalau ada mim mati bertemu dengan mim, itu disebut pintar, Masya Allah. Nah, contohnya ini ada ya kuntum mu'minin. Ini ada mim mati bertemu dengan mim, berarti kita harus dibacanya memasukkan ke dalam huruf selanjutnya, yaitu mim, dan ditahan 2 harokat ya. Contoh, dengarkan. Ya kuntum mu'minin. Ya, nggak boleh ya kuntum mu'minin, tapi harus ditahan ya, kan disertai gunnah. Oke, paham? Paham semuanya? Paham. Coba sebelum masuk ke pembagian yang ketiga, kita ulang dulu yang 2 materi tadi ya. Yang pertama apa? Ada pembagian pertama apa? Ikhfa syafawi. Pintar. Ikhfa syafawi kaidahnya ikhfa syafawi. Bareng-bareng semuanya. Masya Allah, pintar. Jadi kalau ikhfa syafawi apa hurufnya? Ya, ba. Jadi ingat, ikhfa syafawi hurufnya yaitu ba. Kalau ada mim mati bertemu mim mati atau mim sukun bertemu dengan ba. Nah, kalau kaidah yang kedua tadi apa? Pintar, Masya Allah. Idgham mimi. Coba kaidahnya bareng-bareng semuanya. Idgham mimi.
Masya Allah, pinter. Nah, kita masuk ke dalam pembagian yang ketiga. Itu ada izhar syafawi. Nah, izhar syafawi kaidahnya dibaca jelas tanpa gunnah ketika bertemu selain huruf mim dan ba. Jadi jelasin dulu ya. Nah, kalau tadi ikhfa syafawi dan idgham mimi itu disertai gunnah, ya ada gunnahnya, harus ditahan. Kalau izhar syafawi itu tidak ada gunnahnya, tidak boleh ditahan. Dan kemudian hurufnya itu selain huruf mim dan ba. Jadi kalau ikhfa syafawi itu hurufnya ba, idgham mimi itu hurufnya mim. Nah, kalau izhar syafawi berarti selain dari huruf mim dengan ba. Jadi ingat, kalau ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan waw, itu apa? Pinter, Masya Allah, itu izhar syafawi. Kalau ada mim mati bertemu dengan ba, apa namanya? Pinter, Masya Allah. Kalau ada mim mati bertemu dengan mim, Masya Allah, pinter. Jadi paham kan yang izhar syafawi? Coba kita hafalkan bersama-sama. Izhar syafawi dibaca jelas tanpa gunnah ketika bertemu selain huruf mim dan ba. Ulang 3 kali. Izhar syafawi. Pintar, sekali lagi. Izhar syafawi. Masya Allah, udah hafal semuanya? Udah paham? Nah, contoh ini yang izhar syafawi. Ma ahallallahu lakum wala ta'tadu. Lakum wala. Nah, ada mim mati bertemu dengan wawu. Berarti ini disebutnya izhar syafawi. Dibacanya itu harus gimana? Tidak boleh ditahan, tidak boleh tanpa gunnah, tidak boleh ditahan 2 harokat ya. Jadi langsung lakum wala. Tidak boleh lakum wa. Itu kan berarti bukan izhar syafawi ya. Nah, itu. Jadi materinya tadi kita review dulu. Hukum mim mati dibagi menjadi 3 apa saja? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Masya Allah. Coba ikhfa syafawi. Masya Allah, pintar. Izhar syafawi. Masya Allah, pintar. Terakhir, idgham mimi. Masya Allah. Udah hafal semuanya? Udah paham? Coba angkat tangan dulu siapa yang masih bingung, yang belum paham. Angkat tangan. Siapa nih yang masih bingung? Jangan malu-malu, ayo. Alhamdulillah, semuanya udah pada paham? Alhamdulillah. Nah, mungkin segitu ya materi untuk pertemuan sekarang. Kalian amalkan ya. Nah, agar lebih paham lagi. Nah, Teteh mau nugasin PR-nya di rumah, cari contoh 5 contoh dalam Al-Quran masing-masing dalam setiap pembagian. Contoh izhar syafawi, cari contohnya 5. Idgham mimi, cari contohnya 5. Ikhfa syafawi, cari contohnya 5 dalam Al-Quran. Paham? Nah, nanti sama Teteh di itu ya, diperiksa. Jadi PR-nya apa? Nah, agar lebih hafal. Jadi, nah mungkin segitu. Semoga kalian bisa paham dan bisa mengamalkan ilmu yang telah Teteh berikan, dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ya, jadi ingat kalau lagi baca Quran, lihat ada hukum, ada mim mati nih, ada mim mati bertemu dengan alif, berarti apa itu masuknya? Izhar syafawi ya, berarti dibacanya harus gimana? Dibaca jelas tanpa gunnah. Nah, jadi harus amalkan ya ketika kita baca. Ingat-ingat nih harus gimana nih bacanya. Oke? Ya udah, berarti cukup sekian dari Teteh. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam berbicara atau kurang dipahami ya. Mungkin segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa PR-nya ya.